Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahla Ainun Saadah, NIM 2020 11204, kelas 3F Manajemen. Di sini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu analisis permasalahan komunikasi pada PT Master Indo Jaya Global Indonesia. Master Indo Jaya Global Indonesia adalah salah sebuah perusahaan yang bergerak pada bidang produksi, isolasi, PFOAM, polysel, dan plastik injection. Pemilik PT Master Indo Jaya Global Indonesia menyerahkan perusahaan ini kepada pihak profesional untuk dikembangkan. Sayangnya, selama 10 tahun perusahaan ini tidak mengalami perkembangan yang berarti. Pimpinan perusahaan tidak melakukan kontrol kerja dan jarang sekali datang ke pabrik untuk melakukan pengawasan. Hal ini menyebabkan para karyawan bekerja tanpa kontrol dan tanpa pengawasan. Perusahaan PT Master Indo Jaya Global Indonesia dalam melakukan aktivitas bisnisnya memiliki alur kerja yang melibatkan 9 divisi yang berbeda dari awal hingga akhir. Dimulai dari divisi marketing yang akan berhubungan langsung dengan customer hingga divisi gudang yang akan mengirimkan hasil produksi kembali kepada customer. Dalam proses ini, perusahaan ini seringkali mengalami hambatan komunikasi internal di mana seringkali terjadi salah paham di antara para karyawan yang berbeda divisi kerja. Permasalahan yang terjadi pada PT Master Indo Jaya Global Indonesia yaitu ada dua. Yang pertama, informasi dan data kerja per divisi. Untuk yang kedua, yaitu hambatan horizontal. Untuk informasi dan data kerja per divisi itu ada 9 divisi. Yang pertama divisi marketing, yang kedua divisi PPIC, yang ketiga divisi penjualan, keempat divisi purchasing, yang kelima divisi quality control, yang keenam divisi accounting and financial, yang ketujuh divisi maintenance, yang kedelapan divisi gudang, dan yang terakhir yaitu divisi personalia dan general affairs. Untuk hambatan horizontal itu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu lokasi, yang kedua bahasa, yang ketiga penyaringan, dan yang keempat yaitu persepsi. Tinjauan pustaka dalam analisis permasalahan ini yaitu ada beberapa poin. Yang pertama yaitu komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi adalah pengiriman dan penerimaan berbagai pesan organisasi di antara dua orang, di antara sekelompok kecil masyarakat atau dalam satu hingga beberapa bidang untuk mempengaruhi perilaku organisasi. Untuk yang kedua yaitu aliran komunikasi horizontal. Aliran komunikasi horizontal adalah komunikasi di antara anggota organisasi dalam hierarki yang sama. Manajemen perlu mendorong komunikasi horizontal antara karyawan. Dan untuk yang ketiga yaitu hambatan komunikasi horizontal dalam komunikasi. Ada beberapa hambatan yang berpotensi memperlambat atau menyimpangkan komunikasi efektif, penyaringan atau filtering, persepsi selektif, kelebihan informasi, emosi, bahasa, kesulitan, dan komunikasi. Dan yang terakhir yaitu teori sistem. Dalam teori sistem, organisasi dipandang sebagai satu dari sejumlah elemen yang saling tergantung. Di dalam organisasi sebagai sistem terdapat bagian-bagian penting. Bagian-bagian tersebut merupakan konfigurasi yang disebut sistem organisasi. Semua bagian itu saling berhubungan dan berinteraksi antara yang satu dengan yang lainnya. Bahasan atau analisis dalam menyelesaikan permasalahan komunikasi pada PT Master Indo Jaya Global Indonesia. Komunikasi yang efektif tergantung pada kualitas dari proses komunikasi, baik pada tingkat individu maupun pada tingkat organisasi. Memperbaiki komunikasi dalam organisasi berkaitan dengan melakukan proses yang akurat, mulai dari penyandian, penyampaian pesan, penguraian, dan umpan balik pada tingkat komunikasi antar pribadi, dan pada tingkat organisasi. Menciptakan dan monitor seluruh komunikasi yang tepat. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas komunikasi, yaitu yang pertama yaitu meningkatkan umpan balik. Mekanisme umpan balik dalam organisasi sama pentingnya dengan komunikasi antar pribadi. Kesalahpahaman dapat dikurangi jika proses umpan balik dilakukan dengan baik.
Manajer memerlukan umpan balik sehingga mereka tahu apakah pesannya sudah diterima, dipahami, dan dilaksanakan atau tidak. Sistem informasi manajemen biasanya dipergunakan untuk memonitor aktivitas yang dilakukan dalam organisasi. Yang kedua yaitu empati. Empati merupakan komunikasi yang dilakukan dengan berorientasi pada penerima. Komunikator harus menempatkan dirinya sebagai penerima sehingga proses penyandian, penggunaan bahasa, dan saluran disesuaikan dengan kondisi penerima. Dengan demikian, pesannya yang disampaikan akan dipahami dengan baik oleh penerima. Selanjutnya yaitu pengulangan. Cara efektif untuk meningkatkan efektivitas komunikasi adalah mengulangi pesan. Pengulangan membantu pendengar atau penerima untuk menginterpretasikan pesan yang tidak jelas atau terlalu sulit untuk dapat memahami pada saat pertama kali didengar. Bagi seorang manajer, untuk permasalahan-permasalahan penting yang disampaikan kepada bawahan dapat diulang paling tidak 2 atau 3 kali. Komunikator yang efektif melakukan pengulangan penyampaiannya dengan menyajikan pesan yang sama dengan cara yang berbeda. Selanjutnya yaitu menggunakan bahasa yang sederhana. Bahasa yang kompleks, istilah-istilah teknis, dan jargon menyebabkan komunikasi sulit dipahami oleh pendengar atau penerima. Tidak benar bahwa gagasan yang bagus dan ilmiah harus disampaikan dalam bahasa yang ilmiah dan teknis. Hampir setiap gagasan dapat disampaikan dalam bahasa yang sederhana, sehingga setiap orang dapat memahami isi pesan yang disampaikan. Penting bagi seseorang yang akan menyampaikan gagasan untuk menyesuaikan bahasa atau istilah-istilah yang dipakai agar sesuai dengan pendengarnya. Selanjutnya yaitu penentuan waktu yang efektif. Satu permasalahan dalam komunikasi adalah pesan disampaikan pada saat penerima belum siap mendengarkannya. Beberapa manajer menjumpai bahwa pesan yang disampaikan kepadanya tidak sistematis sehingga mereka tidak dapat mengkaitkan secara efektif dari satu topik ke topik yang lainnya secepat seperti yang mereka inginkan. Oleh karenanya, cara yang efektif baik untuk komunikasi antar pribadi atau organisasi adalah mengelola waktu untuk komunikasi sehingga pesan yang disampaikan tersusun dengan baik, ringkas, dan mudah dipahami. Selanjutnya yaitu mendengarkan secara efektif. Meningkatkan komunikasi yang efektif dapat juga dilakukan dengan mendengarkan secara efektif. Komunikasi adalah masalah memahami dan dipahami. Untuk mendorong seseorang mengemukakan keinginannya, perasaannya, dan emosinya adalah dengan mendengarkan secara seksama. Selanjutnya yaitu mengatur arus informasi untuk mengatasi hambatan komunikasi karena beban informasi yang berlebihan adalah dengan mengatur arus informasi. Tidak semua informasi harus disampaikan kepada manajer, tetapi hanya informasi penting sajalah yang disampaikan kepadanya. Dan yang terakhir yaitu bertekad memegang teguh etika berkomunikasi. Etika merupakan prinsip-prinsip yang mengatur seseorang untuk bersikap atau membawa diri. Orang yang tidak etis biasanya egois dan tidak peduli salah atau benar. Komunikasi etis termasuk semua informasi yang relevan, benar, dan dalam segala segi, dan tidak memperdayakan orang lain dengan cara apapun. Kesimpulan dari analisis permasalahan komunikasi PT Master Indo Jaya Global Indonesia yaitu setelah melakukan penelitian pada PT Master Indo Jaya Global Indonesia, peneliti melihat bahwa komunikasi horizontal merupakan jenis komunikasi yang sangat penting bagi sebuah perusahaan di mana dalam komunikasi horizontal para karyawan yang berada dalam satu hierarki yang sama saling bertukar informasi dan berkoordinasi untuk mencapai kelancaran kerja. Komunikasi horizontal PT Master Indo Jaya Global Indonesia dijalankan oleh 9 divisi yang berbeda, yaitu divisi marketing, divisi BPIC, penjualan, purchasing, accounting and finance, quality control, maintenance, personalia and general affairs, dan gudang. Komunikasi horizontal yang terhambat menyebabkan
menyebabkan sistem perusahaan terhambat. Penelitian ini menunjukkan bahwa PT Master Indo Jaya Global Indonesia mengalami berbagai macam hambatan yang akhirnya mengganggu sistem perusahaan. Melalui observasi dan wawancara yang peneliti lakukan kepada 9 supervisor dari seluruh divisi PT Master Indo Jaya Global Indonesia, hambatan komunikasi horizontal yang peneliti temukan dalam perusahaan ini meliputi hambatan geografis, hambatan bahasa, persepsi, dan penyaringan. Saran untuk makalah ini yaitu dari berbagai faktor yang menyebabkan kesalahpahaman dalam komunikasi bisnis, PT Master Indo Jaya Global Indonesia mengevaluasi dan mencari solusi hambatan atau permasalahan dalam penyampaian informasi dan data kerja antar divisi dengan tujuan akan perusahaan tersebut untuk kedepannya lebih baik dan lebih maju. Sekian presentasi yang saya paparkan, semoga bermanfaat bagi kita semua. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.